Halo, kami dari kelompok 1 KDK kelas C, S1 Keperawatan UPN Veteran Jakarta akan menampilkan sebuah video yang berjudul Konsep Caring. Pertama-tama, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nurul Madinah sebagai narator, lalu yang kedua ada Sanja Salsa Tanjung sebagai pasien, yang ketiga ada Zevanya Kristi Sangiang sebagai dokter, lalu yang keempat ada Astuti Ningtyas sebagai perawat 1, yang kelima ada Salma sebagai perawat 2. Yang keenam ada Intan Putri Safaat sebagai perawat 3. Lalu yang ketujuh ada Honsa Solihah sebagai ibu pasien. Dan yang kedelapan ada Dwi Oktaviani sebagai kakak pasien. Untuk tahu lebih lanjut mengenai videonya, langsung aja yuk kita tonton. Pada suatu hari, tepat pukul 7 pagi, Sanja pergi ke rumah sakit di daerah Bekasi dan ditemani ibu dan kakaknya karena merasakan sakit perut dan mengalami buang air besar yang encer. Setelah sampai di rumah sakit, perawat yang ada di rumah sakit memanggil nama Sanja dan mempersilahkan Sanja untuk masuk ke dalam ruangan. Di dalam ruangan sudah terdapat dokter yang langsung menghampiri dan menanyakan keadaan Sanja. Selamat pagi, kalau boleh tahu ada keluhan apa ya, Dek? Saya mengalami nyeri di bagian perut, dokter, dan buang air besarnya juga encer. Oh, sudah berapa lama kamu ngerasain adanya keluhan ini? Dari 3 hari yang lalu mungkin, dok. Sakitnya di sini ya? Iya, dok. Baik, saya periksa dulu ya. Suster, boleh tolong dicek tekanan darah pasiennya ya? Baik, dokter. Baik, saya izin mengecek tekanan darahnya dulu ya. Baik, sus. Bagaimana sus tekanan darah anak saya? Normal nggak? Iya, sus. Bagaimana keadaan adik saya? Bu, setelah saya periksa, tekanan darahnya rendah, Bu. Saya akan konsultasikan ke dokter dulu ya, Bu. Baik, terima kasih ya sus. Saya permisi, Bu. Setelah saya konsultasikan ke dokter, anak ibu menderita diare akut, Bu. Dia kekurangan banyak cairan. Untuk beberapa hari ke depan, sebaiknya dirawat terlebih dahulu. Oh iya, Bu, diare akut ini ada beberapa penyebabnya loh. Di antaranya, mungkin adik suka jajan sembarangan atau tidak mencuci tangan sebelum makan. Sehingga dimohon kepada ibu dan kakak mengingatkan kepada sang adik untuk mencuci tangan sebelum makan dan tidak jajan sembarangan ya, Bu. Baik sus, saya dan kakaknya Sanja juga sering bilang ke Sanja untuk makan makanan yang sehat. Tapi anaknya suka bandel, nggak bisa dibilangin, dia suka banget jajan di pinggir jalan. Sebelum makan, dia juga sering banget lupa buat cuci tangan. Baik deh sus, nanti ke depannya saya bakal bilangin ke Sanja, setiap mau makan harus cuci tangan terlebih dahulu. Bener, sus. Saya sudah sering buatkan makanan yang sehat buat dia. Tapi dia pengennya jajan-jajanan yang di pinggir jalan terus. Nah, adik gak boleh gitu ya. Adik harus nurut sama perkataan orang tua supaya adik tidak sakit lagi. Beberapa saat kemudian, perawat lain datang untuk mengecek keadaan Sanja. Selamat sore, benar dengan pasien Sanja? Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan, saya Salma, suster yang akan merawat pada shift kali ini. Bagaimana keadaannya, Di? Masih seperti ini aja, dok. Tapi saya sudah merasa enakan. Mukanya kenapa lemes? Apakah ada yang dirasain? Enggak kok, sus. Emang lagi nggak bersemangat aja. Baik, kalau seperti itu, kalau saya boleh tahu, apakah adik Sanja suka jajan sembarangan? Iya nih sus, emang suka bandel anaknya. Iya, sus. Omelin aja tuh. Iya, sus. Abisan. Enak sih jajanannya. Makanan enak itu belum tentu sehat loh, Dik. Lain kali jangan jajan sembarangan ya. Oh iya, kamu kalau makan cuci tangan dulu nggak? Udah tahu belum cara cuci tangan yang baik dan benar? Tuh, dengerin ya apa yang susternya bilang. Iya, Ima, Kak. Emangnya, sus, bagaimana sih cara cuci tangan yang baik dan benar itu? Baik, kalau seperti itu, suster ajarin ya cara mencuci tangan yang baik dan benar.
Nah, pastikan kamu mencuci di air yang mengalir. Untuk yang pertama, kamu basahin dulu nih tangan kamu. Setelah itu, kamu taruh sabun ya. Habis itu kamu gosok-gosok sabunnya di telapak tangan. Setelah itu, kamu melakukan gerakan seperti ini. Gosok sela-sela jari bagian luar. Jangan lupa di kedua belah tangan. Setelah itu, gosok bagian dalam. Nah, kalau udah, lakukan gerakan mengunci kedua belah tangan ya. Setelah itu gosok ibu jari. Nah, setelah yang terakhir kita melakukan menggosok ujung-ujung kuku seperti ini. Kalau udah, kita cuci tangan kita sampai bersih. Terus untuk menutup keran, jangan menggunakan tangan yang sudah bersih tadi. Gunakan sikut ataupun tisu. Seperti itu. Oh gitu ya sus. Oke deh kalau begitu sus. Iya, besok-besok dilakuin ya cara mencuci tangan yang baik dan benarnya. Baik suster. Baik deh kalau kayak gitu. Oh iya, kalau perlu sesuatu panggil suster aja ya. Semangat terus, semoga cepat sembuh. Terima kasih sus. Kalau gitu saya izin permisi keluar dulu ya. Setelah perawat meninggalkan pasien di kamar, keluarga menanyakan lagi keadaan Sanja. Gimana, sudah enakan belum badannya? Masih sakit nggak perutnya? Sudah mulai enakan kok mah. Baiklah kalau kayak gitu. Jangan dilupain ya tadi yang kata susternya bilang, biar kamu nggak sakit lagi. Tuh dengerin deh, kamu sih nggak nurut sama kakak. Iya. Beberapa saat kemudian di malam hari, perawat pun mengecek keadaan Sanja lagi. Permisi, selamat malam. Benar dengan pasien bernama Sanja ya? Perkenalkan Ibu, saya Intan, perawat yang bertugas untuk shift kali ini. Saya mau melihat perkembangan anak Ibu ya. Adek gimana keadaannya sekarang? Udah minum obat belum? Ya sus, anak saya sudah minum obat, tapi setelah minum obat dia malah muntah. Wah, Ibu sebelum minum obat, anaknya udah makan dulu belum? Tadi saya sama mama sudah anjurin buat makan, tapi anaknya kekal nggak mau makan terus, sus. Ya, jangan gitu ya, Dek. Besok lagi sebelum minum obat, kamu harus makan dulu ya, biar perutnya nggak kosong dan nggak muntah kayak gitu. Baik sus. Jangan dilupain ya, Dek. Kata perawat Salma tadi, keadaan kamu udah cukup membaik kok. Tapi drop lagi karena kamu nggak mau makan. Jangan kayak gitu ya, kamu harus selalu semangat biar cepet sembuh. Kamu kangen rumah kan, mau pulang kan? Masa di rumah sakit terus? Minum obatnya jangan lupa makan, biar adek cepat pulang, ya. Baik suster. Baiklah, kalau seperti itu, saya keluar dulu ya. Apabila ada keluhan, bisa panggil saya segera. Terima kasih. Tetap semangat ya, Dek. Ayo deh, jangan lupa makan ya, mau cepet pulang kan? Iya mau banget. Kesimpulan dari video tadi adalah perilaku caring yang dilakukan perawat sangat dibutuhkan dan sangat mempengaruhi keadaan pasien. Pasien akan merasa dirinya diperhatikan, diberi kenyamanan, dan rasa aman yang dapat mempercepat kesembuhannya. Caring merupakan suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan untuk memberikan rasa aman secara fisik dan emosi dengan orang lain secara tulus. Watson 2005 dalam Tomei and Elliott 2006. Caring menekankan penyelesaian masalah secara fisik, psikologis, maupun spiritual yang dialami oleh pasien dengan menunjukkan perilaku-perilaku kepedulian serta kepekaannya terhadap pasien. Pada roleplay, ditunjukkan dalam adegan, perawat menyapa dan tersenyum kepada pasien serta menanyakan keadaannya. Caring merupakan suatu sikap atau perilaku yang harus ditanamkan kepada seorang perawat, di mana perawat bekerja untuk lebih meningkatkan kepeduliannya terhadap pasien. Pada roleplay ditunjukkan dalam adegan, perawat peduli dengan pasien dengan perlakuan memberitahu kepada pasien bahwa jajan sembarangan itu tidak baik. Perawat juga memberitahu cara mencuci tangan yang baik dan benar.
Caring adalah sikap memberikan dukungan kepada orang lain. Pada role play, ditunjukkan dalam adegan, setiap perawat ingin meninggalkan ruang pasien, perawat selalu memberi semangat kepada pasien untuk segera sembuh dengan gestur tangan yang mengepal, mengisyaratkan untuk jangan patah semangat. Caring adalah cara memelihara suatu hubungan dengan menghargai orang lain serta komitmen dan tanggung jawab. Teori Swanson Middle Rank Caring Swanson 1991 dalam Potter and Perry 2010. Pada role play ditunjukkan dalam adegan, perawat menjaga hubungan baik juga dengan keluarga pasien. Perawat izin apabila ingin melakukan suatu tindakan, karena itu adalah suatu tanggung jawab.